Assalamualaikum, hai semua. Kali ini ayang mau bikin kue bawang yang lagi viral. Kue bawang Oma Gala atau mamanya Fuji. Masya Allah, ini beneran enak banget, gurih dan renyah. Teman-teman wajib banget cobain nanti buat isian toples lebaran. Bikinnya simple dan gak perlu pakai alat cetakan sama sekali. Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang baru menemukan channel ini udah klik, dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Ayang. Terima kasih. Penasaran apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, di sini saya menggunakan 350 gram tepung terigu protein rendah. Kalau teman-teman mau pakai protein sedang juga nggak apa-apa. Terus tambahin 150 gram tepung sagu. Kalau nggak ada tepung sagu boleh pakai tepung tapioka. Lalu tambahin bawang merah dan bawang putih yang udah dihalusin. Kemudian tambahin daun bawang dan seledri. Ini seledrinya aku pakai daunnya aja ya, batangnya nggak usah, diiris halus kayak gini. Lalu tambahin 1 butir telur. Ini aku pakai telur ukuran besar. Kemudian tambahin sekitar 75 gram margarin. Lalu tambahin penyedap, garam dan lada. Maaf ya, ini tadi nggak kerekor. Untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di description box ya. Nah, aduk rata semua bahan, lebih kurang seperti ini. Nah, terakhir siapkan santan. Ini yang pakai santan instan aja yang ukuran 65 ml. Lalu yang tambahin sampai 150 ml air. Nah, dari 150 ml cairan ini nggak semuanya nanti yang pakai ya. Masukin cairannya secara bertahap sambil diuleni kayak gini. Banyaknya cairan dituangin itu tergantung dengan besar telur atau kelembapan tepung yang kita pakai. Ini kebetulan aku pakai telur yang lumayan agak gede, jadi ini nanti pemakaian cairannya juga nggak seberapa. Nah, lebih kurang kayak gini ya kekalisannya. Jadi intinya itu nggak lengket di tangan, udah nggak lengket lagi di baskom, dan udah gampang dibentuk. Oke, untuk cairannya totalnya sekitar 100 ml aja. Jadi nggak kepake semuanya ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai ukuran telurnya yang agak kecil, itu kemungkinan cairannya lebih banyak kepake. Saatnya mencetak, siapin talenan, rolling pin dan scraper. Kalau teman-teman nggak punya rolling pin boleh pakai botol, terserah. Nah, di sini Ayang cuma pakai kertas nasi, jadi lebih hemat tempat. Jadi kalau udah pakai kertas nasi nggak perlu ditabur-taburin lagi nanti pas setelah dicetak. Oke, taburi dulu alas kerja dengan tepung biar nggak lengket. Ambil sedikit adonan secukupnya aja, lalu digilas kayak gini. Nggak usah terlalu tebal ya, nggak usah juga terlalu tipis. Oke, ini gampang banget meskipun kita nggak pakai alat cetakan. Tinggal dirapin aja bagian-bagian tepinya. Untuk ukuran panjangnya Ayang pakai dari mulai atas telapak tangan sampai jari kelingking. Nah, lebih kurang kayak gini. Tapi itu sesuai selera aja ya, mau dicetak panjang kayak gini, mau dibulet-buletin, itu terserah teman-teman. Oke, ini kertas nasi yang udah disiapin tadi, langsung aja taruh di atas kertas nasi. Nah, kalau udah pakai kertas nasi ini nggak usah ditaburin tepung lagi, karena dia otomatis sudah nggak lengket. Oke, di sini aku mau cetak untuk 1 kali penggorengan dulu ya, menghemat waktu. Jadi ini dicetak untuk 1 kali masuk penggorengan, lalu kita cetak lagi, jadi nggak menghabiskan banyak waktu buat ngecetak. Kalau kerjaan kayak gini lebih enak kerjanya berdua ya, yang satu nyetak yang satu goreng, itu lebih efektif. Oke, lebih kurang hasilnya seperti ini. Nah, siap digoreng. Oke teman-teman, sebelumnya ini minyak udah yang panasin dulu ya. Langsung aja masukin ke dalam minyak panas dengan api sedang. Ini sekitar 2 menit aja, lalu kecilkan api karena ini rawan hangus ya.
Kalau udah agak setengah matang langsung kecilin api, langsung dipisah-pisahin aja kalau ada yang lengket-lengket. Ini durasi gorengnya nggak terlalu lama, jadi minyaknya kalau udah nggak ada berbubuh kayak gini ya udah langsung aja diangkat, karena nanti pas diangkat itu masih ada proses pematangan. Kalau mau nyicipin itu tunggu dingin dulu, jangan masih panas-panas. Kalau masih panas-panas pastinya dia masih lembek. Kalau udah dingin dicobain itu pastinya renyah banget. Oke, ini yang ulangin lagi ya buat ngecetaknya biar teman-teman gak salah nanti pas praktekin. Teman-teman bisa bikin ini bentukannya yang lain seperti digunting-gunting atau pakai garpu, dengan selera dan kemampuan teman-teman masing-masing ya. Kalaupun teman-teman cetak agak lebih tebel, ini nggak masalah karena ini tetap garing, tetap renyah. Kalau cara pemakaian cairannya itu pas dan resepnya juga pas. Ada lagi tips agar kue bawang kita nggak keras dan nggak alot. Itu waktu nguleninnya jangan terlalu keras, ngulenin santai aja. Dan adonan yang bakal kita bentuk itu jangan dibiarin terbuka, langsung ditutup aja, mau pakai serbet basah atau mau pakai plastik terserah, agar waktu kita gilas itu nggak keras dan mudah dibentuk. Setting api ini penting banget ya, agar hasil kue bawang kita itu nggak gampang hangus, renyah dan garing. Yang ayam bilang tadi 2 menit pertama setelah masukin kue bawangnya langsung kecilin api, biarin beberapa saat sampai minyaknya lebih tenang. Nah setelah itu baru diangkat. Alhamdulillah, Masya Allah, ini hasilnya dari setengah kilo tepung hasilnya bisa sebanyak ini. Alhamdulillah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini wanginya bener-bener menggoda banget. Dari bentukannya dan rasanya juga enak, ini cocok banget dan recommended banget buat ide jualan teman-teman semua. Ini makannya bener-bener bikin nagih. Oke, saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini bener-bener garing, renyahnya dapet. Ini bener-bener paripurna. Pokoknya ini cocok banget dan recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Kalau buat ide usaha, teman-teman bisa pakai toples yang kayak gini, bisa pakai plastik standing pot, bisa pakai plastik kiloan, itu terserah, sesuaiin aja dengan harga jual di daerah masing-masing. Kalau ukuran dan bentukannya sama, ini gampang banget kalau disusun, jadi kelihatannya rapi. Nah ini bisa juga dijual sistem PO ya, bisa di WhatsApp, bisa di Facebook atau di marketplace lain. Jadi kalau ada pesanan langsung dibikinin aja. Nah lebih kurang seperti ini. Setelah disusun rapi kayak gini ditutup dan jangan lupa kasih stiker, lalu jangan lupa di selotip bagian tepi-tepinya agar kualitasnya tetap terjaga. Untuk semua hasilnya lebih kurang itu 950 gram ya, itu enggak akurat karena udah dicemil-cemilin selagi digoreng, karena ini bener-beneran enak banget. Dan juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Oma Gala atau Mama Fuji yang udah ngasih resep ini, karena ini juga bisa jadi ide usaha teman-teman semua. Ini beneran enak, beneran renyah, teman-teman wajib banget cobain. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Ayang kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum.